saudara-saudara kita berpikir positif saja, ya tinggalkan dulu misalnya pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, ya. Apalagi hari ini dunia dalam genggaman, baca Quran melalui handphone kita, ya isi hari-hari dengan positif. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, kita akan terhubung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terhubung? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini beliau adalah Ustadz Haji Agus Delianto MPD. Apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat terus ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, Ustadz, kita ini akan berbincang terkait ikhtiar dan sabar ya di tengah pandemi seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi ataupun tema tersebut, ini Ustadz apa sudah pernah kena corona atau belum ini Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah terkait dengan ikhtiar di tengah pandemi ini, secara berkenaan dengan virus ini, dan saya pribadi alhamdulillah alhamdulillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini ya bukan belum terkena, jangan terkena gitu ya. Jangan terkena ya. Jangan terkena ya. Kalau saja belum berarti nanti ada giliran ini enggak. Jangan terkena. Tetap kita berusaha ya, dengan salah satunya itu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu bagi saudara-saudara kita yang ya sudah terkena virus ini, ya ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah Ustadz, ini terkait virus corona ini, menurut Ustadz sendiri seberapa bahaya sih virus corona ini? Kalau dilihat dari bahaya virus ini kan ya lebih bahaya lagi begitu, karena memang ini virus tak tampak oleh kita. Virus tak tampak oleh kita, dan dari siapa, dari mana kita mendapatkan, kita nggak tahu. Maka anjuran pemerintah mengajarkan kepada kita untuk ya menjaga diri, ya untuk menghindari kerumunan, ya tidak bersentuhan langsung. Maka ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Maka ketika melihat bahwa virus ini adalah berbahaya, memang ya virus ini kan sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya sekali. Dan di zaman Rasulullah pun ada virus yang menular, virus yang mematikan. Jadi virus berbahayanya adalah virus yang mematikan. Nama Rasulullah dan namanya taun kan. Ya. Yeah. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia ya karena virus yang mematikan ini, ya maka dia tersebut termasuk golongan orang-orang yang syahid. Jadi bicara masalah bahaya, maka sangat berbahaya sekali. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap enteng saja hal-hal yang demikian, ini ya tidak baik juga, karena ini adalah merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan sampai kita ini terlalu
takut, lalu kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong pun itu termasuk lupa kepada Allah. Baik. Baik. Kalau tadi Ustadz mengatakan di zaman Rasulullah kan sudah ada ya virus-virus begini ya, pandemi gitu. Ya. Nah itu dulu mungkin bisa sedikit diceritakan Ustadz, seperti apa sih penanganan zaman waktu itu gitu, kalau memang ada sejarahnya begitu ya. Jadi penyakit taun ya pada zaman Rasulullah itu kan penyakit yang mematikan, virus yang mematikan. Jadi virus ini bukanlah hal yang baru. Jadi bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi begitu ya pada zaman Rasulullah, namanya ya taun. Maka ya kita ya salah satunya adalah agar terhindar dari virus ini, maka kalau sekarang kita harus tingkatkan imun. Maka yang lebih penting adalah ya juga iman juga harus dimantapkan. Ya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman Rasulullah pun terjadi virus ini, taun yang mematikan. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, tentu kalau sudah bicara qadarullah, ya maka tidak ada yang bisa menolak. Begitu. Baik, Ustadz, ini kita akan melihat dari sisi agama ya. Bagaimana sih sebenarnya agama kita menuntun, mengajarkan dalam berikhtiar ketika ada pandemi seperti ini, Ustaz? Ya, yang pertama adalah jangan lupa kepada Allah. Jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Jadi virus ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takut kepada virus misalnya masih bisa kita berlari. Kalau takut kepada Allah jangan berlari dari Allah. Ya, salah satunya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan apa yang harus dilaksanakan di tengah pandemi ini ya, agar terhindar dari virus. Yang pertama yang jelas ya, kita harus menjaga pola hidup kita. Ya seperti yang disampaikan dianjurkan oleh pemerintah sampai hari ini. Jadi kita harus berupaya dengan maksimal ya, apa yang harus bisa laksanakan. Tapi jangan lupa bukan hanya protokol kesehatannya, protokol iman juga harus dijaga. Ya, salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga perekonomian kita kan saat pandemi turun ya, banyak orang-orang yang tidak bisa berjualan, bahkan disuruh tutup ya. Menurut Ustadz sendiri, ikhtiar seperti apa yang baik kita lakukan untuk bertahan hidup begitu, Ustadz? Kepada saudara-saudaraku di mana saja berada yang dunianya di muamalah jual beli ya, tentu yakinlah setiap rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang mendapatkan gaji, tapi setiap orang sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan gaji tentu ada volume kerja, baik itu harian, mingguan, bulanan dan sebagainya. Artinya ada kontrak kerja yang dilaksanakan itu gaji. Tapi kalau rezeki ya ja'allahu mahroja. Bahkan Allah berikan rezeki itu dengan jalan yang tak disangka-sangka. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Maka Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kepada saudara-saudaraku yang usaha dagang dan sebagainya, ya tetap jika berupaya dan berusaha. Tapi yang sangat penting keselamatan, kesehatan bersama ini jauh lebih utama. Yang sangat penting adalah mari kita jaga kesehatan kita. Pun masalah rezeki juga, ya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki. Kita lihat di pasar, sebelahnya jual baju, sebelah jual baju.
Ya, secara logika ya gimana? Ya, padahal ada aja seperti ini. Orang-orang di pasar misalnya, sebelahnya jual terong, sebelahnya jual terong, mereka nggak pernah ribut. Yang sebelah jual ikan, pasar ikan, mereka nggak pernah ribut. Kenapa? Karena mereka yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya. Oke, nah ini terkait juga saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, Ustaz. Terkait ikhtiar gitu ya, seperti apa nasihat yang bisa diberikan kepada teman-teman kita yang sedang isoman, mungkin dari sisi agamanya seperti apa, Ustaz? Ya, bagi teman-teman saudara-saudara kita yang sedang diisolasi, yang pertama jelas ya yang dilaksanakan adalah harus ingat kepada Allah. Kemudian jaga pola makan kita. Jadi hubungan manusia dengan manusianya juga harus dijaga, karena virus kita tidak tahu datang dari siapa dan dari mana virus ini. Dan boleh jadi orang yang terdekat dengan kita, yang kita merasa aman saja, tapi ternyata di rumah ada keluarga yang ya imunnya rendah dan rentan sekali ya dengan penyakit-penyakit, sehingga virus yang dari kita tadi yang imun kita kuat maka bisa menularkan kepada saudara-saudara kita di rumah. Nah, kemudian tentu ya harus dijaga pola makannya, jaga kesehatan yang diajarkan anjurkan oleh dokter kan. Kemudian berjemur ya. Nah, jangan terbalik ya, berjemur jam 10 bukan 10 jam. Jadi berjemur jam 10 berjemur ya kan. Kemudian pola makan harus dijaga, dan kemudian satu hal ya kita harus bahagia. Kalau kita sudah bahagia maka insya Allah ya. Kemudian tidak boleh bersedih, kemudian merasa sakit dan sebagainya. Ucapkan kalimat hasbunallah, hanya Allah lah sebaik-baik penolong kan. Nah, kemudian jangan lupa baca Quran ya. Wallazi Allah katakan di Al-Qur'an, Allah sampaikan di Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa'u. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an sebagai syifa'u, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan lupa baca Quran, kemudian dan jangan lupa bersedekah. Dan bersedekah ini adalah penolak bala. Bagaimana ingin bersedekah mau keluar rumah hari ini gampang sekali, sistem transfer dan sebagainya. Ya begitu. Ya. Baik. Wah, ya pagi hari ini kita ini banyak mendapatkan nasihat. Ini mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang sedang diisolasi mandiri begitu Ustaz ya, ini makin semangat untuk menghadapi isolasinya, menyelesaikan isolasinya begitu ya. Baik, Ustaz, terkait sabar gitu ya. Sabar, banyak orang yang mengatakan sabar ada batasnya begitu ya. Ini terkait sabar, tapi nanti kita akan bahas ya Ustaz ya setelah jeda ini ya. Jadi pemirsa, nanti setelah jeda ini kita akan membahas terkait sabar di tengah pandemi ini seperti apa sih sebenarnya begitu ya. Karena perasaan kok nggak selesai-selesai gitu ya pandeminya. Nah, nanti kita akan bahas setelah jeda, jadi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Di Selamat Pagi Bengkulu, kita masih terhubung bersama tamu kita hari ini, yaitu Bapak Haji Agus, Ustadz Haji Agus Delianto MPD, ya, Dai Bengkulu. Masih terhubung, Ustadz Agus? Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan kembali, Ustadz Agus, ini terkait tadi sabar ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, sabar ada batasnya begitu ya, apalagi di tengah pandemi begini, PPKM lagi, pembatasan lagi ya, kemudian tidak bisa bebas kita. Nah, ini terkait sabar. Kalau dari sisi agama melihat pandemi seperti ini seperti apa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dan ini sering kita mendengar ayat ini. Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusis samarat wa basyiris sabirin kan. Manusia itu diuji dengan berbagai macam banyak ujian. Tapi dengan ujian itu Allah menginginkan kita bagaimana kita senantiasa selalu sabar. Dan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan sayang kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang disebut dengan sabar di situ ya betul-betul menerima, betul-betul ridho, betul-betul ikhlas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita manusia. Dan ini adalah disebut dengan qadarullah, kehendak Allah. Maka mana sabar ya, itu ikhlas, ridho. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, pahalanya tidak ada batas. Pahalanya ya tidak ada hitungannya. Betapa besar pahala orang-orang yang sabar. Maka kita ya sabarnya harus ikhlas, harus ridho, harus bisa menerima ya, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, takdirkan, termasuk pandemi ini. Ya, baik, gitu. baik. Jadi sabarnya harus ikhlas begitu ya Ustadz ya. Jadi Ya, tidak hanya sabar-sabar di mulut begitu ya. Benar-benar dari hati gitu ya. Baik, terkait selama pandemi ini Ustadz ya, kan kita tahu pandemi ini kan banyak larangan gitu ya, kebijakan-kebijakan PPKM. Nah ini apa saran Ustadz begitu ya, tips atau apa begitu yang bisa masukan untuk para masyarakat Provinsi Bengkulu untuk terkait sabar tadi, apa yang bisa kita lakukan agar tetap masih bisa sabar dan ikhlas tadi Ustadz? Yang pertama, yakin dengan hakul yakin, ya, dengan yakin seyakin-yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya diatur oleh Allah. Jadi kalau sudah bicara masalah, bicara qadarullah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya sebenarnya, tidak ada upaya. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Ya, lemah sekali. Coba lihat misalnya selama ini. Ya. Orang kata bahasa Bengkulunya, segerot apapun manusia. Ya. Kemudian sekuat apapun tenaga manusia, sehebat apapun akal manusia. Ini virus corona yang diameter kecil sekali, tak bisa terbayangkan oleh kasat mata kita, tak bisa kita melawan. Jadi ketika bicara masalah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan semuanya kepada Allah. Loh, sakit juga Allah yang memberikan dan sehat juga Allah yang menyembuhkan. Ketika qadarullah, Allah kemudian ketika dia tadi terkena virus, terpapar dia, lalu kemudian gugur dia, ya, maka ini ada kemuliaan baginya. Bagi kita ini ada bukan terbaik. Ya, siapa yang ingin ditinggalkan ayah, tinggalkan ibu, tinggalkan anak, ya, tinggalkan kakak, tinggalkan suami, istri dan sebagainya. Tapi inilah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, adakah misalnya amalan khusus ataupun doa khusus yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu Ustaz terhadap corona begini, lagi pandemi atau lagi sakit begitu Ustaz? Ya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita sebelum corona datang untuk senantiasa berdoa saat kita sakit dan mendoakan orang-orang yang sakit. Ya, doa khusus misalnya, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la
syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Tuhanku, ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berilah kesembuhan. Karena Engkaulah yang Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, ya Allah. Ini doa-doa khusus. Atau mungkin kita ketika mendapat kabar, oh si anu positif COVID, beliau sekarang isolasi. Minimal kirimkan suratul Fatihah untuk kesembuhannya. Kirimkan suratul Fatihah agar Allah angkat penyakitnya. Jadi indahnya Islam ini luar biasa. Didoakan dan mendoakan. Jangan mau didoakan tapi tidak mau mendoakan. Jadi didoakan dan mendoakan. Ini agama mengajarkan kepada kita. Nah, alangkah baiknya mendoakan orang itu, orang tidak tahu, dapat kabar, doakan saja. Tidak mesti harus voicemail misalnya kan. Harus dikirim rekamannya. Nih aku lah mendoakan kan. Jangan-jangan ada kemauan di balik itu begitu. Jadi doakanlah begitu. Ini lebih baik lagi. Baik begitu ya. Baik. Dan juga begini Ustadz, ini kan PPKM gini kan kita ibadah di masjid juga agak terbatas gitu Ustadz ya. Kemudian juga ada mungkin saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri ini ataupun isolasi di rumah sakit. Misal seperti hari ini Jumat begitu ya. Kan wajib untuk ke masjid sholat Jumat. Nah, tetapi mereka lagi sakit. Seperti apa keringanan-keringanan yang ada di tuntunan agama kita, Ustaz? Ya, berkenaan dengan sholat ya. Sholat, jangankan virus ini ya, kita terkena virus ini, yang saudara-saudara kita yang sedang diisolasi di rumah. Yang hujan deras saja, angin kencang saja, kita boleh melaksanakan sholat di rumah karena uzur, karena uzur tertentu. Jadi kita boleh melaksanakan sholat karena uzur. Kemudian apalagi sholat Jumat ya, dalam perjalanan musafir, kemudian uzur, ya maka ya laksanakanlah sholat zuhur, gantikan sholat zuhur di rumah. Berkenaan wajibnya ke masjid itu kita dalam keadaan sehat. Lantas kita dalam keadaan sakit, ya, apalagi sakit yang hari ini kan. Jadi yang diselamatkan itu ya bukan penting untuk ibadah kita saja. Kalau untuk diri kita saja bukan mendatangkan pahala, jadi bisa mendatangkan dosa juga, kezaliman bagi orang lain. Karena kita dalam keadaan tidak sehat. Ya, dalam keadaan tidak sehat. Kenapa ada isolasi mandiri? Biar kita bisa fokus untuk beristirahat di rumah. Nah, wajibnya itu ketika memang ya kita dalam keadaan sehat. Nah, jadi bagi saudara-saudara kita yang masjidnya aman, ya kan, komplek, ya hari ini ya jangan jaga jarak sebagainya. Ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar. Jadi jangan memaksakan kehendak gara-gara kita orang terzolimi. Ini merupakan dosa juga bagi kita. Kira begitu. Luar itu ya Ustaz ya. Nah, kemudian juga kan kunci sehat ataupun juga untuk sembuh dari corona ini salah satunya adalah pikiran yang positif, pikiran yang tidak stres, pikiran rileks. Saran apa yang bisa Ustadz berikan kepada pejuang-pejuang kita yang sedang sakit saat ini, Ustadz? Ya, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dengan ujiannya, tapi kita kadang salah dalam menerimanya. Allah tidak pernah salah dengan menetapkan takdirnya, tapi kadang kita salah untuk menerimanya. Jadi kepada saudara-saudara kita, berpikir positif saja, ya, tinggalkan dulu misalnya pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, ya. Apalagi hari ini dunia dalam genggaman, baca Quran melalui handphone kita, ya, isi hari-hari dengan positif, hal-hal yang positif. Isi waktu-waktu dengan membaca Quran, dengan perbanyak berzikir kepada Allah. Hilangkan dengan kata-kata aduh saat sakit, hilangkan kata-kata walama dan sebagainya, ya. Aduh dan sebagainya, ya. Ucapkan kalimat subhanallah, hasbunallah, istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Ya, jadi hilangkan dengan kata-kata misalnya yang tadi, ya, waduh, dan Iya, sebagainya. Ya, keluhan ketika begitu kita Ustaz. iya, kalau kita berbanyak mengatakan aduh dan sebagainya, maka aduh itu akan menjadi sakit terus menerus begitu. Iya, 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 iya. Jadi Ya. ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, Hmm. hasbunallah, kan hasbunallah apa? Ya, cukuplah Allah sebagai penolong. Maaf, Iya, iya. obat itu hanya sebatas usaha ikhtiar kita saja. Maaf, dokter itu hanya sebatas obat. Ada orang misalnya pengen ke dokter itu, jadi sugestinya apa? Mungkin dari cara dokter itu cara mengobatinya dengan cara Baik. menyampaikan apa apa namanya obat, menyampaikan nasihat dan sebagainya. Mungkin jadi sugesti bagi dia dan sebagainya. Jadi semuanya adalah Iya. ikhtiar, tapi ketentuan semuanya ada kepada Allah Subhanahu, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik, baik. Baik. Ini Ustadz sedikit keluar dari tema kita pada pagi hari ini. Ustadz kan sehari-harinya ini lagi sibuk di Yayasan Tafiz Asyakur gitu ya. Nah, ini juga Ya, di masya latar Allah. belakangnya sudah terlihat sekali ya. Ini yayasan seperti apa Ustadz? Bisa diceritakan sedikit? Masya Allah. Ini Yayasan Asyakur berdiri pada awal pandemi ya, tahun 2020. Orang mengatakan pandemi itu adalah musibah yang sangat besar. Tapi bagi saya pandemi ini adalah hikmah yang sangat besar. Bukan musibah, tapi hikmah. Ada hikmah di balik pandemi ini. Ya, contohnya salah satunya dulu ya kami ya pendakwah ini ya sibuk ya. Kita ini pendakwah Iya, sibuk sangat. keliling kan, bahkan takziah masuk gang keluar gang, bukan berdakwah kemana-mana. Tapi ya itu hanya penyampaian hanya disampaikan ya hanya lisan saja. Jadi prakteknya ya belum tentu juga begitu. Tapi setelah pandemi ya, semua aktivitas dakwah keliling tabligh akbar takziah ini dihentikan sejenak sementara, tapi ternyata Allah akan menunjukkan ternyata kepada kita sang pendakwah termasuk kami ya untuk melihat. Jadi berdakwah itu tidak mesti harus dengan kata-kata, tapi lihat persoalan umat hari ini. Nah, maka pandemi awalnya tanggal 20 Maret tahun 2020, maka semua aktivitas dakwah berhenti. Maka ternyata Allah ingin kita untuk terjun langsung dan melihat kondisi umat. Ternyata banyak yatim, ya, banyak orang-orang du'afa ingin belajar Quran, tapi mereka terkendala dari sisi ekonomi, biaya dan sebagainya. Maka inilah Yayasan Asyakur hadir sebagai wadah alternatif ya bagi orang-orang yang memang tidak mampu dan tidak bisa bersekolah di sekolah jauh, pesantren jauh dan sebagainya. Maka kita hadir untuk bagaimana anak-anak ini bisa untuk dibimbing di asrama Tahfiz Quran Asyakur ini. Gitu. Ya, berarti ini tafiz gitu ya Ustadz ya? Iya, iya. Untuk TK ada TK-nya juga begitu Ustadz? Nah, alhamdulillah di Yayasan Asyakur ini ada 3 pendidikan. Yang pertama ada sekolah formal ya. Yang formal ini adalah TKIT Asyakur Bengkulu. Alhamdulillah tahun ini angkatan pertama kita menerima ada kurang lebih sekitar 30 orang dan ini dibatasi. Hanya orang-orang yang tak mampu saja bisa masuk dan ini adalah free. Ya, semuanya free. Biayanya dibiayai oleh umat. Ziswan, zakat, infak, sedekah, wakaf dan nazar dari jamaah. Nah, ini cuman 2 lokal. Nah, insya Allah tahun depan juga kita akan
coba untuk membuat ruang belajar baru lagi untuk bagaimana orang-orang yang tidak mampu mereka bisa menikmati. Kemudian selain TKIT ada namanya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, juga sama PRI ya. Kemudian TPQ juga 170 orang hari ini yang menikmati pendidikan, yaitu di sore hari. Kemudian yang standby ya 24 jam mereka menginap di asrama, ada kurang lebih sekitar 30 anak yatim duafa. Mereka hijrah dari desa, bahkan dari kabupaten kota, dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu ini. Mereka hijrah untuk belajar Quran, dan mereka juga sekolah. Dan juga mereka sekolah, dan ini juga free. Nah, ini free-nya bukan kalau sekolah tadi dia hanya sekedar untuk belajar saja free. Ini makan, minum, air, listrik semuanya free. Dan saya yakin ini semua adalah rezeki mereka, dan saya yakin rezeki mereka ada pada saya, dan insya Allah dengan saya punya umat, dan insya Allah umat yang punya kelebihan rezeki, mereka bisa membantu para yatim duafa dan para penghafal Quran. Begitu. Baik. Nah, ini luar biasa sekali ya. Artinya ada 3 pendidikan di sini yang bisa. Nah, untuk kalangan umur, Ustadz, apakah hanya untuk kalangan umur kecil atau bagaimana di sana? Ya, baik. Berkenaan dengan umur, ya, meskipun di tengah pandemi ini, ya, kami sampaikan dulu kepada publik bahwa anak-anak tetap melangsungkan pendidikan ya di asrama Tarbiyah Quran. Tapi mohon maaf kepada tamu-tamu, kami tidak perbolehkan untuk masuk ke dalam, terutama apalagi komplek ya, karena kami yakin mereka ini penghafal Quran, mereka dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dilatih untuk hidup bersih di dalam. Nah, maka ketika insya Allah ketika yang di luar tidak masuk, yang di dalam tidak keluar, maka insya Allah Allah akan selamatkan, Allah akan sehatkan. Jadi berkenaan dengan umur, ya kalau TK itu mereka ada 3 sampai 4 tahun, namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya, kemudian 4 bahkan 3 sampai 5 tahun PAUD, dan 5 sampai 6 tahun itu adalah TKIP. Nah, itu di PAUD. Kemudian TPQ, TPQ ini ya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ya TPQ. Dan di asrama mereka yang tinggal sini rata-rata sudah kelas 4 SD, ya. Jadi mereka sekolah di dusun, kemudian karena pandemi ini ya, juga di dusun juga ya agak sulit juga mendapatkan pendidikan juga karena harus mengendaring dan sebagainya. Belum tentu mereka punya handphone bagi yatim, mereka nggak punya HP, sehingga mereka hijrah ke asrama Tarbiyah Quran, mereka belajar. Ada yang SD, ada SMP, ada yang SMA. Tapi insya Allah, alhamdulillah yang SMP dan SMA mereka juga akan mengikuti pendidikan formalnya, dan insya Allah nanti mereka juga akan mendapatkan ijazah setara, ya. Setara. Jadi mereka bukan hanya agamanya saja, pelajaran pondok ini, tapi mereka mendapatkan ijazah nasionalnya juga. Siapa tahu mereka ingin kuliah, ingin mempunyai ijazah juga, tapi setara insya Allah. Betul. Nah, terkait protokol kesehatan di sana bagaimana, Ustadz? Selain tadi tamu-tamu juga tidak boleh masuk begitu. Selain itu apa yang diterapkan di sana, Ustaz? Di asrama yang pertama jelas sama dengan di luar sana, kita pakai sanitizer ya, kemudian masker juga, dan kita habis sholat tidak ada salam-salaman juga, nggak ada salam-salaman, cukup dengan bersolawat saja. Ini bagian dari ikhtiar, ya, ikhtiar, tidak bersalam-salaman. Biasanya kan habis sholat seorang anak murid salaman dengan guru, santri salam dengan guru. Ini tidak, kita tidak lakukan seperti itu sementara, karena memang untuk menjaga, karena kita tahu anak-anak yang bersin lalu megang hidung lalu salaman yang kita menyebar di dalam, jadi virusnya ngumpul begitu. Jadi alhamdulillah itu yang kita lakukan. Kemudian kita melaksanakan juga, anak-anak juga kita lakukan untuk minum herbal. Nah, seperti yang sampai hari ini ya, jahe ya kan,
malam-malam ya kita juga akan jaga mereka. Kita rebuskan jahe, taruh gula merah dan sebagainya. Itu suruh minum. Apa ya, kalau di Ya, takziah tuh air soroban ya, air jahe ya. ya, Nah, Masya Allah. Itu kita ya, kasih mereka, ya biar imun mereka. terima kasih. Kemudian suruh mereka berjemur. Jadi mereka ada berjemur juga. Jadi berjemur dan kemudian ya yang sangat penting adalah didekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Masya Allah. Baik. Baik Ustadz, ini terakhir Ustadz Agus terkait tema kita hari ini, ikhtiar dan sabar di tengah pandemi. Mungkin bisa memberikan saran sedikit kepada seluruh masyarakat agar tetap ikhtiar dan sabar di tengah pandemi ini. Silakan Ustadz. Pada saudara-saudaraku di mana saja berada, khususnya yang terjangkau siaran RBTV melalui Sampagi Bengkulu melalui virtual ini, dari Asrama Tahfiz Quran Asyakur Bengkulu yaitu apa penghafal Quran, kami menyampaikan pertama berbaik sangkalah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah salah dengan takdirnya, tapi kadang kita salah dalam menerimanya. Karena yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Allah, tapi insya Allah yang terbaik bagi Allah ini akan juga terbaik bagi kita. Tetap jaga prokes, kesehatan, kemudian ikhtiar, jangan sombong, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat jangan ditinggalkan meskipun sholat dari rumah, yang dalam keadaan isolasi, yang masih berisolasi. Kemudian yang kedua zikir, dan kemudian perbanyak baca Quran, dan ingat satu hal, jangan lupa bahagia. Ketika kita bahagia, maka kita akan jauh dari corona ini. Kemudian perbanyak bersedekah. Jangan lupa bahagia dan perbanyak bersedekah. Karena kita tidak tahu seberapa banyak orang yang menikmati dari harta kita, maka kalau kita memberikan nasi kepada orang lain, maka sebiji nasi itu akan menjadi keberkahan bagi yang memakan, dan insya Allah menjadi keberkahan buat kita yang memberikannya. Nah, kita tidak tahu juga doa siapa terkabul oleh Subhanahu Wa Taala, maka tetap bersabar, ikhtiar, ini sangat penting, jangan sombong. Nah, sebab Allah sangat benci kepada orang-orang yang menyombongkan diri, karena Allah lah sebaik-baik ya, kalau mau sombong Allah lah sebaik-baik orang yang sombong. Maka sekali lagi ya tetap jaga diri, ya ingat kepada Allah, ikhtiar, jaga kesehatan sebagaimana dianjurkan pemerintah kita, tapi ingat ya iman juga harus dimantapkan. Imun bagus, kalau iman tak bagus maka ya penyakit itu bisa akan datang saja, bukan hanya corona, maka lebih dari penyakit-penyakit yang lain, sekira begitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nah, kepada saudara kita yang punya kelebihan rezeki, kami tunggu ziswannya zakat, infak, sedekah, wakaf di Asrama Tahfiz Quran Asyakur. Ingat, maka sejengkal tanah atau wakaf yang kita wakafkan, maka insya Allah akan menjadi pahala jariah mengalir kepada kita insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Haji Agus Delianto MPD ya, Dai Bengkulu, yang sudah memberikan banyak masukan, motivasi, saran ya terkait juga dari sisi agama. Terima kasih sekali lagi Ustadz, dan mudah-mudahan nanti yayasannya makin berkembang dan makin maju, makin banyak orang yang tertolong dari yayasan tersebut. Mudah-mudahan sehat juga anak-anak di sana. Amin. Baik. Pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, ya terkait tema kita ikhtiar dan sabar di tengah pandemi, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz Agus. Intinya kita jangan melupakan Allah, apalagi di saat-saat sakit seperti ini. Mungkin ini cara Allah untuk supaya kita lebih sujud, lebih bertaat, lebih taat kepada Allah, ya diberikan waktu kepada Allah. Mumpung kamu sakit, katanya gitu ya. Ayo lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak biar ada waktu sholat lebih khusyuk begitu ya. Ya intinya ya selain menjaga imun tetap menjaga iman ya, karena kita tahu penyakit ini datang dari Allah, maka kesembuhan pun datangnya juga dari Allah. Ya pemirsa, tetap ikhtiar, tetap sabar di tengah pandemi, jangan pernah putus asa. Kata Ustadz Agus tadi juga bahagia dan bersedekah, karena dua cara ini juga efektif untuk kesehatan tubuh kita ya. Saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9.
Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.